Dalam sejarah Eropa, ada satu pertanyaan besar yang menentukan arah peradaban politik modern. Dari mana sebenarnya kekuasaan seorang raja berasal? Apakah dari Tuhan atau dari hukum dan persetujuan rakyat? Dua negara besar, Prancis dan Inggris, memberikan jawaban yang sangat berbeda atas pertanyaan tersebut. Perbedaan ini bukan hanya soal teori, tetapi berdampak langsung pada stabilitas politik, revolusi, bahkan perkembangan demokrasi modern. Pada video ini, kita akan membahas 3 hal utama, yaitu struktur kekuasaan politik Prancis dan Inggris, sumber legitimasi kekuasaan raja, dan hubungan raja dengan lembaga perwakilan. Mari kita mulai dari struktur pemerintahan masing-masing negara. 1. Adalah Prancis. Saat ini, Prancis merupakan negara republik dengan sistem semi-presidensial. Sistem semi-presidensial adalah gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini terdapat 2 pemimpin eksekutif. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara, dan yang kedua adalah Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Majelis Nasional memiliki kewenangan untuk menjatuhkan kabinet sehingga eksekutif tidak sepenuhnya bebas dari pengawasan legislatif. Namun jika kita melihat ke masa lalu, khususnya pada era monarki absolut, seperti masa Louis XIV, struktur ini sangat berbeda. Pada masa itu, kekuasaan raja hampir tidak memiliki pembatas institusional yang efektif. Disinilah perbandingan dengan Inggris menjadi menarik. Yang kedua, Inggris. Inggris merupakan negara kesatuan berbentuk monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kepala negara adalah raja atau ratu. Namun kekuasaan politik praktis berada di tangan Perdana Menteri dan kabinet. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang terdiri dari House of Commons dan House of Lords. Yang menarik, Inggris tidak memiliki satu dokumen konstitusi tertulis yang terkodifikasi. Konstitusi berkembang dari hukum, kebiasaan, dan konvensi politik. Inggris sering disebut sebagai the mother of parliaments karena menjadi pelopor sistem parlemen modern. Tetapi bagaimana Inggris bisa sampai pada sistem yang membatasi kekuasaan raja? Jawabannya ada pada sumber legitimasi kekuasaan. Lalu, sumber kedaulatan, hak ilahi versus supremasi hukum. Yang pertama, Divine Right of Kings. Pada abad pertengahan hingga awal era modern, berkembang sebuah doktrin yang disebut Divine Right of Kings. Doktrin ini menyatakan bahwa raja memperoleh kekuasaan langsung dari Tuhan. Konsekuensinya sangat besar. Yang pertama, raja tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Lalu, raja juga tidak tunduk kepada parlemen. Bahkan, menggulingkan raja saja dianggap melawan kehendak ilahi. Teori ini diperkuat oleh sejumlah pemikir dan tokoh politik Eropa, serta menjadi dasar bagi praktik absolutisme. Dalam sistem seperti ini, tidak ada mekanisme politik yang sah untuk membatasi atau menggantikan raja. Pergantian kekuasaan pada umumnya hanya terjadi karena wafatnya raja atau melalui revolusi besar. Prancis pada masa Louis XIV menjadi contoh kuat praktik absolutisme berbasis hak ilahi. Yang kedua, Inggris dan Glorious Revolution. Tahun 1688 menjadi titik balik bagi Inggris melalui peristiwa yang kerap dikenal sebagai Glorious Revolution. Setelah peristiwa ini, lahirlah Bill of Rights. Isi pentingnya antara lain, raja tidak boleh menangguhkan hukum, lalu raja tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan parlemen, dan raja tidak boleh memelihara tentara tanpa izin dari parlemen. Artinya, kekuasaan raja tidak lagi berada di atas hukum. Di Inggris, legitimasi kekuasaan tidak lagi bersumber semata-mata dari hak ilahi, melainkan dari supremasi hukum dan persetujuan dari parlemen. Inilah perbedaan mendasar antara Prancis dengan Inggris. Hubungan raja dan lembaga perwakilan.
Di Prancis, terdapat lembaga perwakilan bernama Estates General yang terdiri dari 3 golongan, rohaniawan, bangsawan, dan rakyat. Namun, pada masa Louis ke-14, lembaga ini tidak memiliki peran aktif bahkan selama masa pemerintahannya. Estates General tidak pernah dipanggil. Artinya, raja tidak membutuhkan persetujuan lembaga perwakilan untuk menjalankan kebijakan negara. Tidak ada mekanisme efektif untuk mengkoreksi atau membatasi kekuasaan raja. Kekuasaan bersemat sangat rusak. Sebaliknya, di Inggris, parlemen berkembang menjadi lembaga yang benar-benar berfungsi. Setelah tahun 1688, parlemen terlibat dalam pembuatan undang-undang mengawasi keuangan negara menjadi syarat sah untuk penarikan pajak dan pembiayaan militer. Pergantian James II dan William III dan Mary II menunjukkan bahwa raja dapat diganti melalui proses politik. Ini adalah perubahan besar dalam sejarah kekuasaan monarki. Jika kita melihat perjalanan sejarah Prancis dan Inggris, kita tidak hanya sedang membandingkan dua negara, tetapi juga dua cara berpikir tentang kekuasaan. Di Prancis, puncak absolutisme terlihat jelas pada masa pemerintahan Louis XIV. Ia bahkan terkenal dengan ungkapan "L'État c'est moi", negara adalah saya. Kekuasaan dipusatkan sepenuhnya pada raja, dan lembaga seperti Estates General hampir tidak berfungsi. Namun, sistem yang terlalu terpusat tanpa ruang koreksi pada akhirnya menghadapi tekanan besar. Ketika krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan tuntutan politik bertemu, ledakan sejarah pun terjadi melalui French Revolution. Revolusi ini bukan hanya menggulingkan raja, tetapi juga mengguncang fondasi konsep hak ilahi. Sebaliknya, Inggris memilih jalan berbeda dengan Glorious Revolution, melalui kompromi politik dan lahirnya Bills of Rights. Kekuasaan raja ditempatkan di bawah hukum. Parlemen bukan sekedar simbol, tetapi aktor utama dalam sebuah proses politik. Proses ini memungkinkan Inggris bertransformasi tanpa harus melalui revolusi berdarah besar seperti di Prancis. Sistemnya berkembang secara bertahap, menciptakan stabilitas jangka panjang, dan menjadi model bagi banyak negara modern. Dari dua pengalaman ini, kita bisa belajar bahwa kekuasaan yang bersumber dari satu individu cenderung bergantung pada kekuatan pribadi dan bisa runtuh secara drastis. Sebaliknya, kekuasaan yang dilembagakan melalui hukum dan mekanisme pengawasan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap krisis. Dan inilah relevansi terbesarnya bagi dunia modern. Hampir semua negara hari ini, termasuk republik maupun monarki konstitusional, mengadopsi prinsip bahwa kekuasaan harus dibatasi, tidak lagi bertumpu pada hak ilahi, tetapi pada konstitusi, hukum, dan kedaulatan rakyat. Jadi, ketika kita bertanya dari mana kekuasaan berasal, sejarah Prancis dan Inggris memberikan dua jawaban yang sangat berbeda dan konsekuensi yang sangat nyata. Pada akhirnya, sejarah bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah cermin untuk memahami bagaimana sistem politik dibangun dan bagaimana ia bisa runtuh. Sejarah ini memberikan pelajaran penting bagi kita hari ini. Kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung beresiko, sementara kekuasaan yang diawasi oleh hukum dan lembaga perwakilan lebih memungkinkan terciptanya keseimbangan dan stabilitas. Karena pada akhirnya, pertanyaan tentang kekuasaan bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kekuasaan itu dikendalikan.